Orang yang hidup berkenan kepada Allah hanya terdapat pada diri seorang anak muda tadi yang bernama Daud. Halo semua, selamat datang di channel Bang Kepo Rohani. Pada channel ini Bang Kepo akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Alkitab. Pada video pertama ini Bang Kepo akan membahas tentang kehidupan seorang raja yang terkenal pada Perjanjian Lama. Raja yang populer, raja yang sangat dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Yaitu raja tersebut adalah Raja Daud. Bagi kalangan iman Kristen, Raja Daud merupakan raja yang sangat patut diteladani kehidupannya, imannya kepada Tuhan. Gaya hidupnya, bagaimana gaya hidupnya adalah mendatangkan hadirat Tuhan. Teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang Raja Daud, mari dukung channel ini dengan mensubscribe, like, comment, and share. Jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi apabila ada video terbaru dari Bang Kepo Rohani. Kekepoan Daud kali ini, Bang Kepo akan bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, Bang Kepo akan membahas tentang kehidupan Daud sebelum dia diurapi menjadi raja. Bagian kedua, Bang Kepo akan membahas tentang kehidupan Daud setelah dia diurapi menjadi raja. Dan yang ketiga, Bang Kepo akan membahas tentang Raja Daud yang jatuh dalam dosa sampai dia kembali kepada Tuhan. Part yang pertama ini Bang Kepo akan membahas tentang kehidupan Daud sebelum dia menjadi raja. Bagi kalangan iman Kristen, kisah tentang Daud sudah menjadi kisah yang klasik. Karena mulai dari ibadah sekolah minggu sampai ibadah orang dewasa, kerap kali kisah Daud sering diceritakan. Ya, paling tidak karakter Daud menjadi karakter yang melekat kepada iman orang-orang percaya. Alkitab menggambarkan Daud adalah seorang pemuda yang memiliki perawakan yang elok. Kalau berbicara tentang fisik, Daud jauh. Dan masih dalam pertanyaan kenapa Allah memilih Daud, nanti akan terjawab. Pada masa mudanya, Daud setia dengan pekerjaannya. Wah, kalau tanya pekerjaan Daud, dia hanya seorang gembala kambing domba yang kesehariannya mengurus kambing domba. Tentu tidak ada hal yang spesial, tapi ternyata ya itulah kehidupan Daud. Daud rela membahayakan dirinya melawan binatang-binatang yang hendak memakan kambing dombanya. Paling tidak itulah yang dikatakan Alkitab atau yang digambarkan Alkitab tentang Raja Daud, tentang pekerjaannya. Jadi kalau mengenai pekerjaan Daud, itu cukup berbahaya untuk dirinya sendiri. Daud ini teman-teman lahir setelah 10 tahun pemerintahan Raja Saul. Jadi Raja Saul memerintah selama 10 tahun dulu baru lahirlah Daud. Otomatis masih kecil ya. Sedangkan Saul sudah dewasa, sudah orang tua. Dan dia hidup tetap dalam masa pemerintahan Saul. Tapi pada saat itu kepemimpinan Raja Saul tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Ya, salah satu jawabannya adalah Roh Allah tidak ada padanya lagi. Atau nanti teman-teman kalau mau pengen Bang Kepo bahas tentang Raja Saul, silakan tulis di komen ya. Kita lanjut. Maka Allah hendak menggantikan seorang raja yang bisa bertanggung jawab. Tentunya orang yang bertanggung jawab ini seperti apa versi Allah? Kalau menurut versi manusia atau umat Israel pada saat itu, dia sudah menjadi orang yang bertanggung jawab atas bangsanya. Tapi tidak bagi Allah. Allah memilih orang yang hidup berkenan kepadanya. Nah, ini bentuk tanggung jawab yang lebih spesial dari Allah. Allah memakai Imam Samuel pada saat itu untuk menentukan siapa yang layak untuk memimpin bangsa Israel dengan cara diurapi. Nah, kelayakan Allah terhadap seorang pemimpin inilah yang menjadi syarat yang sulit bagi orang-orang yang tidak hidup berkenan kepada Allah. Orang yang hidup berkenan kepada Allah hanya terdapat pada diri seorang anak muda tadi yang bernama Daud.
Ya, sekalipun sebenarnya banyak hal yang mendukung ya tentang orang menjadi pemimpin ya. Tapi syarat utama dari Allah pada saat itu adalah, saya percaya masih sampai sekarang, orang yang hidup berkenan kepada Allah. Jadi simpelnya gini, gimana kita bisa memimpin orang untuk hidup kepada kebenaran kalau kita tidak hidup dalam kebenaran itu. Ya gitulah teman-teman. Dan Allah melihat kriteria itu ada pada diri Daud. Si anak muda yang memiliki perawakan yang elok. Itu yang dikatakan Alkitab. Padahal latar belakang Daud hanya seorang gembala. Sekali lagi ya, pekerjaannya adalah seorang gembala. Jadi mana mungkin dia bisa menjadi seorang raja. Hal itu sebenarnya hal yang mustahil. Tapi kenapa tidak kalau Allah yang sudah berkehendak? Hal ini menjadi aneh buat Bang Kepo. Atau mungkin banyak beberapa teman-teman lainnya yang mungkin bertanya ya. Kenapa Allah tidak memilih orang yang berlatar belakang militer? Atau paling tidak punya pengalaman memimpin satu kelompok? Orang-orang tersebut adalah saudara-saudara Daud ini. Kenapa mereka-mereka ini tidak dipilih oleh Allah? Satu jawabannya sebenarnya. Mereka tidak berkenan kepada Allah. Tapi Alkitab tidak mencatat secara spesifik kehidupan seorang Aminadab dan adik-adiknya ya. Ya kembali lagi sih, syarat utama dari Allah adalah hidup berkenan kepada Allah. Nah hal ini tidak bisa dibantah atau diganggu-gugat. Hal ini biasanya disebut dengan otoritas Allah. Kalau sudah berbicara tentang otoritas Allah, manusia sudah pasti tidak bisa melawannya. Satu ketika Allah memberikan perintah kepada Imam Samuel untuk memilih siapa yang dinyatakan Allah untuk menjadi raja menggantikan Saul kelak. Tapi Allah pada saat itu tidak memberitahukan nama tersebut kepada Samuel. Mungkin enak ya kalau telah menyebut nama. Samuel, kamu pergi ke sana urapi seorang yang bernama Daud. Allah tidak memberikan kejelasan dengan itu. Karena apa? Ya Allah ingin melihat atau memakai Samuel untuk menyatakan bahwa apa yang dilihat manusia itu berbeda dengan apa yang dilihat Allah. Sampai-sampai pada saat itu ketika Samuel memanggil satu-satu nama yang akan dipilih untuk diurapi dari Aminadab sampai kepada adiknya yang sebelum Daud atau kakaknya Daud yang terakhir, itu tidak ada pernyataan Tuhan yang menyatakan bahwa nah ini dia. Nah hal seperti ini tidak bisa diganggu-gugat oleh Samuel. Karena Imam Samuel pada saat itu hanya melakukan perintah Allah. Baik ya, Imam Samuel ini taat sama perintah Allah. Sampai-sampai nih teman-teman, pada saat itu Imam Samuel bertanya kepada Isai, masih ada gak sih anakmu? Nah, pertanyaan ini langsung ngena di hati Isai, bapa dari Daud. Dia mengatakan bahwa ada sih si bungsu. Nah, kaget Samuel pada saat itu bahwa ternyata masih ada lagi anak dari Isai. Tentunya adik-adik dari Aminadab dan adik-adiknya. Nah, ketika Imam Samuel mendengarkan perkataan dari Isai bahwa dia masih memiliki anak yang bungsu. Dan anak ini berada di padang rumput sedang mengurus kambing domba. Samuel berkata, dalam Alkitab mencatat bahwa panggil dulu anak itu. Sebelum dia datang kita tidak akan duduk makan. Nah, yang dilakukan Samuel adalah perintah Allah. Apakah ini alasan Isai tidak mengajak Daud untuk mengikuti seleksi pada saat itu? Ya boleh Bang Kepo katakan seleksi ya. Sampai-sampai hampir dilupakan oleh bapaknya. Nah sebenarnya gini teman-teman. Menurut Bang Kepo nih, bapaknya atau Isai tidak sengaja melupakan anaknya Daud. Karena yang di benak Isai mungkin untuk menjadi seorang pemimpin itu ya kriterianya seperti anak laki-laki yang lain. Karena kriteria yang di benak Isai tidak ada pada diri Daud. Nah sedangkan Daud ya nggak masuk lah. Dia seorang anak yang masih anak bungsu yang masih kecil. Dan ditugaskan lagi mengurus kambing domba. Wah, hal seperti ini diragukan oleh Isai. Kembali lagi bahwa Isai adalah manusia biasa. Tapi kita harus tahu bahwa ketika Allah yang sudah memilih, maka tidak ada yang dapat menggagalkan.
Imam Samuel tetap menyampaikan perintah Allah bahwa bukan mereka-mereka yang dicari, melainkan Daud inilah yang dicari. Pada akhirnya Daud diurapi menjadi raja. Tapi teman-teman, ketika dia diurapi menjadi raja bukan berarti dia langsung memerintah bangsa Israel pada saat itu. Karena itu hanya sebuah perintah Allah untuk mengurapi, kelak dia akan menjadi raja. Bagaimana kelanjutan kisah Daud setelah dia menjadi raja? Tentu teman-teman akan dapatkan di part kedua di video selanjutnya. Pantengin terus video di channel Bang Kepo agar teman-teman dapat cerita lengkapnya. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, mari dengan kerelaan hati tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Salam Kepo Rohani. God bless you.